Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The respectable the Headmaster Islamic Integrated Primary School of Al Furqon Palembang, Mr. Zakiuddin SPDI, the Honorable Vice Principal of Academic Affairs, Mrs. Mona Maulina MPD, the Honorable Vice Principal of Students Affairs, Mr. Firmansyah SPD, the Honorable Vice Principal of Islamic Curriculum, Mr. Mukarram MPD, the respectable of teachers, parents, and all beloved students. Good morning, ladies and gentlemen. First of all praises to Allah, the most gracious, the most merciful, for giving us the health and His mercy so that we can join and participate in the opening of the term report virtually. And also, socialization of TMTL or limited face-to-face directly at SDIT Al Furqon Palembang. Secondly, salawat and salam for our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who get us from the darkness to the lightness. Well, dear teachers, parents, and all participants, my name is Bunda Mara. It is awesome and previous chance for me to be Master of Ceremony today, Thursday, the 17th of June, 2021. Well, ladies and gentlemen, parents, teachers, and all participants, let me to read out the schedule of today's agenda. First, the opening. Second, the recitation of the Holy Quran. The third, sing an Indonesia Raya song. Fourth, the speech and socialization of TMTL or limited face-to-face directly will be delivered by the Headmaster School. Fifth, the announcement of the students champion in Tahfizul Quran. Sixth, the announcement of the students' top 3 champions in the class and the grand champion of the second semester 2020-2021. And the last agenda is the dua and closing. Well, ladies and gentlemen, now we will start our session by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. We would like to welcome to Mr. Ade Renggong SPDI to reciting the Holy Quran. Well, for the Mr. Ustadz Ade Renggong SPDI, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, melodious voice have been reciting by Al Ustadz Ade Renggung. Thank you. Well, now the next session, we would like to welcome to guide us to sing a song of Indonesia Raya song, led by Mrs. Novia Anjani, SPD. Please welcome. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Di sana aku berdiri dan
Mohon dipersilahkan duduk kembali. Well, move the next agenda is the speech and socialization of TMTL or tatap muka terbatas langsung will be delivered by the headmaster school, Mr. Zakyudin SPDI. Please welcome Mr. Zaki. The time is yours. Oke, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para ustadz dan bunda SDT Al-Furqon, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid siswa kelas 1 sampai siswa kelas 5 dan anak-anak ustadz dimanapun kalian berada yang ustadz cintai dan ustadz rindukan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, ya, semangat belajar Ananda dimanapun kita berada, dan insya Allah nanti kita dapat diperjumpakan kembali untuk bersama-sama belajar di SDT Al-Furqon Palembang. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ustadz dimanapun kalian berada, ada yang dari rumah, ada yang di tempat nenek dan sebagainya, serta Bapak Ibu yang dapat berjumpa di pertemuan virtual ini, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran karena telah dapat berpartisipasi dan bisa ikut dalam tatap muka virtual acara pengumuman kenaikan kelas tahun ajaran 2020-2021 serta sosialisasi rencana tatap muka di tahun ajaran 2021-2022. Sebelum Ustadz memaparkan tentang rencana TMTL, Ustadz ucapkan kepada anak-anak Ustadz semuanya, dalam 1 tahun ini walaupun kita dibatasi dengan ruang dan waktu, tapi alhamdulillah anak-anak Ustadz Al-Furqon, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun kemarin itu sudah betul-betul bisa mengikuti kegiatan pembelajaran baik bersifat daring maupun bersifat luring. Namun alhamdulillah dari beberapa kebijakan-kebijakan yang ada, insya Allah Al-Furqon akan direncanakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya di sekolah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga SDT Al-Furqon sangat transparansi di dalam proses penilaian. Ya, setiap yang Ananda kerjakan di dalam Google Classroom atau di dalam kelas virtualnya, setiap bulannya seluruh wali kelas itu berkewajiban memberikan laporan kepada orang tua, sehingga minimal orang tua bisa menganalisa, bisa memprediksi nilai akhir Ananda setelah nilai harian ditambah nilai PTS, kemudian ditambah lagi nilai PAT atau PAS-nya. Nah, oleh karena itu partisipasi orang tua di dalam mendampingi anak-anak Ustadz Zaki belajar dari rumah, itu kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran atau terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian ada beberapa indikator capaian yang secara keinginan sekolahnya ingin dicapai, namun karena tempat, ruang, dan waktu sehingga indikator-indikator itu harus dirampingkan. Seperti jumlah hafalan tahfiz, kemudian indikator soal di dalam Google Classroom-nya lebih dipersingkat atau lebih sedikit. Nah, namun jika sudah melaksanakan tatap muka terbatas, maka semua indikator capaian serta pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan di Al-Furqon akan dilaksanakan secara maksimal.
Baiklah Bapak Ibu wali murid siswa SDT Al-Furqon, izinkan kami sedikit memaparkan tentang juknis tatap muka terbatas. Izin share screen ya. Keluar ya share screen-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi SOP pembelajaran TMT tatap muka terbatas langsung dan sosialisasi kebijakan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 bersama pengurus komite dan orang tua SDIT Al-Furqon Palembang. Ya. Alhamdulillah untuk langkah awal kemarin kami sudah mengundang seluruh POMG untuk mendengarkan sosialisasi tentang kebijakan sekolah. Kemudian hasil pertemuan tersebut sudah kami sharekan melalui grup POMG dari level 1 sampai level 5. Nah, oleh karena itu mohon SOP dan prosedur yang telah ditandatangani oleh Direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon dipelajari sehingga itulah jadi acuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di tahun 2021-2022. Adapun mengapa Al-Furqon woro-woro atau telah mempersiapkan standar operasional prosedur untuk kegiatan tatap muka terbatas langsung. Yang pertama, di bulan April itu sudah ada SK 4 Menteri nomor 03/KB/2021, kemudian SK 4 Menteri nomor 384/2021. Ini tentang kebijakan untuk pembelajaran tatap muka terbatas di tahun 2021-2022. Kemudian ada surat edaran Menkes nomor HK.01.08-Menkes/4242/2021. Ini juga tentang arahan dan kebijakan untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Kemudian kalau tidak salah di bulan Mei keluarlah surat edaran Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru nomor 030-SE-Dinkes-2021 tertanggal 27 Mei 2021 tentang arahan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan tatap muka terbatas langsung. Kemudian setelah hasil pertemuan dengan jajaran manajemen, maka keluarlah surat pemberitahuan Direktur SID Al-Furqon Palembang nomor 2012-SID-AF-eksternal-6 Romawi-2021, yaitu tentang kebijaksanaan sekolah Islam Terpadu Al-Furqon yang mengatur tentang pertama dikembalikannya 35% uang kegiatan, yang kedua kemudian diundur batas akhir untuk daftar ulang sampai tanggal 8 Juni 2021. Nah, kemudian tentang rencana tatap muka terbatas yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit yang ada di SDIT Al-Furqon. Adapun tatap muka terbatas tersebut, tetap yang pertama kami harus melalui surat persetujuan orang tua. Nah, oleh karena itu setelah mendengarkan juknis, kalau SOP-nya sudah kami sharekan di grup, silakan dibaca. Nah, jika orang tua memutuskan untuk mengikuti pembelajaran PJJ, tetap harus melampirkan surat setelah mendengarkan juknis yang akan kami sampaikan. Kalau dia masuk ke sekolah, tetap harus menyatakan surat persetujuan untuk melakukan tatap muka terbatas. Jadi silakan, nanti pilihannya ada di orang tua.
Kemudian kami akan memaparkan tentang juknis tatap muka terbatas selama berada di SDT Al-Furqon Palembang. Sudah terbaca anak-anak Ustadz ya dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Oke. Juknis pembelajaran tatap muka terbatas masa pandemi COVID-19 SDIT Al-Furqon Palembang. Peserta didik atau siswa memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah antara lain. Yang pertama, aturan keberangkatan sekolah. Berangkat ke sekolah dalam kondisi sehat atau suhu badan normal, tidak dalam kondisi batuk pilek, gangguan kulit, mata, diare dan sebagainya, atau tidak selera makan atau keluhan lainnya. Jadi kalau dalam kondisi keadaan sakit, maka anak-anak ustadz serta ustadz dan bunda yang ada di SD Al-Furqon tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Kemudian seluruh anak-anak ustadz diwajibkan terlebih dahulu untuk sarapan pagi di rumah. Ya. Silakan sarapan pagi di rumah, kemudian membawa tempat botol minumnya sendiri. Karena di sekolah tidak akan disediakan gelas, sendok, dan nggak akan disiapkan semua. Ustadz hanya menyiapkan air isi ulang. Kemudian snack atau makan siang nanti akan dibungkus, kemudian harus dibawa pulang. Setelah itu, anak-anak ustadz harus senantiasa menggunakan masker standar, ya, bukan masker dalam bentuk kain, kain batik dan lain-lain, tapi maskernya masker standar atau masker kesehatan, ya. Mau N95 boleh, mau masker seperti Ustadz Zaki juga boleh. Yang penting maskernya masker standar. Ditambah lagi setiap siswa silakan membawa hand sanitizer. Walaupun di sekolah dan di setiap kelas kalian nanti sudah ada hand sanitizer, kemudian sabun dan tisu. Di setiap depan kelas kalian dan di setiap tempat cuci tangan atau wastafel, ya. Kemudian tidak diizinkan membawa perhiasan atau barang-barang bersifat mahal. Selanjutnya, siswa membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah. Ya, nggak akan ada nanti sarapan snack di dalam kelas, ya. Karena snacknya silakan dibawa sendiri. Nanti snack dan makan siang atau snack berat yang disediakan oleh sekolah itu wajib dibawa pulang dan itu akan dibagikan pada pukul 10.30 sampai pukul 11. Jadi sebelum anak pulang barulah dibagikan snack berat atau makan siangnya untuk Ananda bawa pulang ke rumah masing-masing. Jadi selama di sekolah silakan bawa bekal masing-masing. Kemudian siswa membawa buku perlengkapan alat tulis sendiri. Artinya tidak diizinkan untuk pinjam-meminjam antara teman, apalagi pinjam-meminjam masker, nggak akan diizinkan nanti, ya. Kemudian siswa wajib membawa perlengkapan alat sholatnya sendiri. Yang kesembilan, ini bagi orang tua dan bagi siswa yang menggunakan antar jemput. Jika menggunakan kendaraan antar jemput tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Dan harapan kami semua siswa itu diantar langsung oleh orang tuanya. Kecuali kondisi sudah stabil dan anak-anak kita sehat semua, maka dipersilakan saja jika nanti mau menggunakan jasa antar jemput. Tapi untuk sementara ini kami berharap silakan langsung orang tua yang mengantar siswanya datang ke sekolah. Kemudian masuk lingkungan sekolah.
orang tua yang mengantarkan siswanya atau anaknya di pagi hari itu batasnya sampai di maaf, hanya di gerbang pertama atau di samping Hotel Al Furqon. Insya Allah nanti di sana sudah ada alat ukur tubuh dan ada panitia yang menunggu. Nah, kecuali nanti pas kepulangan maka orang tua boleh diizinkan untuk masuk ke dalam sekolah atau mobilnya diizinkan masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian sebelum dilepas oleh orang tua masuk lingkungan sekolah, siswa telah dilakukan screening suhu tubuh menggunakan termogan dengan suhu badan normal. Jika suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius, maka Ananda tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Atau jika orang tua sudah mengetahui Ananda sakit tanpa gejala, maka tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Artinya yang datang ke sekolah memang betul-betul siswa yang dinyatakan sehat dan lulus dari pengukuran suhu tubuh. Setelah lolos dari screening, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun di gerbang kedua atau di depan kelasnya masing-masing sebelum memasuki kelasnya masing-masing. Saat menuju kelas, siswa berjalan sesuai dengan jalur ikhwan dan akhwat. Nanti di gerbang kedua itu sudah ada pengaturan jalur ikhwan dan jalur akhwat. Maka tidak akan bertumpu antara ikhwan dan akhwat. Kemudian pembelajaran di kelas akan dilaksanakan itu dari pukul 8 sampai pukul 11. Ya. Sebelum masuk ke kelas, Ananda wajib mencuci tangan menggunakan sabun hand sanitizer yang telah disediakan. Di setiap depan pintu kelasnya masing-masing itu sudah ada wastafel ya. Kemudian peserta didik atau pendidik wajib memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Peserta didik tidak perlu mencium tangan gurunya, cukup ucapkan salam saja. Kemudian seluruh guru disarankan untuk membuka pintu kelas pada saat kehadiran maupun kepulangan siswa. Artinya selama proses KBM pintunya harus terbuka. Peserta didik menempati tempat duduk di kelas diatur satu kursi untuk satu orang siswa dengan jarak 1,5 meter. Artinya dalam satu kelas yang tadinya berjumlah kurang lebih 30 sampai 32 siswa, hadir per harinya itu adalah 15 sampai 16 orang siswa saja. Dengan 2 guru yang akan mendampingi di dalam kelas dari kehadiran sampai kepulangan, kemudian nanti ditambah dengan guru-guru yang melakukan perolingan di dalam proses KBM-nya. Setiap hari siswa belajar 3 mata pelajaran inti, ditambah pelajaran tambahan seperti BBQ, Bina Pribadi Islami atau LIKO, BK Go to Class, program Calistung khusus untuk siswa kelas 1 dan kelas 2. Kemudian percobaan sains. Untuk jadwalnya nanti akan diatur oleh bagian kurikulum. Insya Allah sebelum tanggal 9 itu sudah dibagikan atau sudah di-share-kan kepada seluruh ustadz dan bunda serta bapak ibu yang ada di rumah. Kemudian transisi atau perpindahan dari guru satu ke guru yang lain setiap mata pelajarannya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, siswa dilarang untuk istirahat di luar kelas karena di dalam kelas tetap akan ada standby 2 orang guru yang akan mengontrol siswa selama berada di Al Furqon. Oleh karena itu, sesuai dengan yang pertama tadi, silakan Ananda membawa bekalnya masing-masing. Nah, di waktu transisi inilah Ananda diizinkan untuk makan bekalnya masing-masing dan tidak boleh saling memberi, saling tukar makanan dan lain-lain, tidak izinkan.
Kemudian siswa hadir ke sekolah berdasarkan absensi kehadiran. Untuk siapa saja yang hadir di hari Senin, yang hadir di hari Selasa, yang hadir di hari Rabu dan sebagainya, ini akan diatur oleh wakil bagian kesiswaan. Insya Allah tanggal 7 dan 8 sudah ada pembagian absensinya dan siswa silakan hadir sesuai dengan daftar absensi yang sudah diatur oleh bagian kesiswaan. Siswa yang melakukan tatap muka terbatas langsung maka akan mendapatkan pembelajaran tuntas. Artinya seluruh guru yang mengajar pada hari itu tidak boleh memberikan atau membawa PR ke rumah. Jika ada penugasan harus tuntas di hari itu. Nah, jadi untuk pembelajarannya dituntaskan pada saat anak-anak hadir ke sekolah. Kecuali anak-anak yang pada saat itu mendapatkan giliran belajar melalui Google Classroom. Nah, untuk penugasan KI 4 yang bersifat keterampilan, jika itu bersifat gerakan langsung, maka bisa diambil di hari tersebut. Namun jika harus mengupload video, kemudian membuat hastakarya, maka penugasannya itu dibawa pulang ke rumah, kemudian batas pengumpulannya 1 pekan dari waktu yang pemberian tugasnya. Kemudian siswa yang mendapat belajar dari rumah, materi dan penugasan bisa diakses melalui Google Classroom atau kelas virtual. Dengan artian guru wajib membuat materi dalam bentuk video atau PPT atau PowerPoint. Karena dengan kondisi 2 orang guru di dalam kelas, maka jumlah guru yang hadir di dalam kelas tersebut adalah 60 orang guru. Guru SD Al Furqon ada 79 guru. Maka siswa-siswa yang mendapat giliran belajar dari rumah itu di tahun ajaran 2021-2022 pembelajaran Zoom yang selama ini diadakan oleh SD Al Furqon maka ditiadakan. Siswa yang mendapatkan giliran belajar di rumah maka silakan belajarnya melalui Google Classroom atau penugasan yang diberikan oleh Ustadz dan Bundanya di dalam kelas virtualnya masing-masing. Untuk pembelajaran Zoom seperti tahun berjalan itu ditiadakan atau tidak akan ada lagi pembelajaran Zoom yang dilakukan oleh guru-guru kepada siswa yang mendapatkan giliran pembelajaran tatap muka terbatas di rumah. Jika orang tua memutuskan untuk anaknya nanti tidak akan ikut TMT atau akan belajar melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka silakan pembelajarannya melalui Google Classroom. Silakan diakses materinya, penugasan-penugasannya, semuanya ada di Google Classroom atau kelas virtual. Selanjutnya, penugasan melalui Google Classroom diberikan tenggat waktu untuk KI 3 sampai pukul 21 malam dari hari yang ditugaskan. Sedangkan untuk KI 4-nya diberikan tenggat waktu sampai 1 pekan. Jika terdapat peserta didik setelah proses kegiatan pembelajaran kurang atau tidak sehat, harus diistirahatkan di UKS, kemudian gurunya wajib mengabari orang tuanya dan anak tersebut wajib dipulangkan. Kemudian pendidik selalu mengingatkan perlunya pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran. Selama pembelajaran, pendidik tidak terlalu banyak mobilitas atau tidak terlalu banyak pendekatan atau sentuhan kepada siswa, ya. Dan selama pembelajaran, seluruh guru wajib memakai masker. Yang ke-16, selama pembelajaran antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik lainnya tetap harus senantiasa menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan.
Peserta didik atau pendidik tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat tulis, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Jadi guru tidak boleh meminjam pensil atau pena peserta didik. Begitu juga peserta didik tidak boleh meminjam pensil, pena dari gurunya atau dari teman sebayanya yang ada di dalam kelas. Maka oleh karena itu tolong orang tua mempersiapkan segala fasilitas yang akan untuk penunjang belajar Ananda selama belajar di sekolah Al-Furqon. Sebelum dan sesudah menggunakan alat dalam pembelajaran, senantiasa dibersihkan dengan hand sanitizer dan siswa wajib cuci tangan dengan sabun. Selama pembelajaran, pendidik selalu mengontrol kondisi kesehatan peserta didiknya. Selama pembelajaran, ventilasi atau jendela tetap terbuka dan kelas tidak menggunakan AC, tapi sudah menggunakan kipas angin sebagai penyejuk ruangan. Adapun juknis kepulangan sekolah. Sebelum meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah, peserta didik akan dibagikan snack berat untuk dibawa pulang. Bagi orang tua yang ingin memasuki lingkungan sekolah, maka harus lolos dari screening yang akan dilakukan oleh tim UKS, tim kesehatan bekerja sama dengan tim keamanan sekolah atau pihak security. Orang tua yang telah berada di sekolah selama proses pembelajaran, maka dilarang keluar dari mobil. Silakan jika orang tuanya mau standby nunggu di sekolah, wajib tetap berada di kendaraannya masing-masing. Tidak diperkenankan untuk berada di sekitaran kelas atau berada di koridor sekolah ya, tidak boleh. Saat jam sekolah berakhir, orang tua bisa langsung menjemput anaknya ke depan kelas atau mengkonfirmasi ke guru kelasnya melalui WA, mengabarkan bahwa orang tua tersebut sudah berada di lapangan SDT Al-Furqon, sehingga guru tersebut bisa mengabari ke anaknya kalau orang tuanya sudah hadir. Jika orang tuanya tidak ingin atau tidak mau menjemput anaknya ke depan kelas, maka silakan orang tua mengkonfirmasi kehadirannya melalui guru kelasnya masing-masing. Selama di lingkungan sekolah, orang tua wajib memakai masker dan tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Artinya nggak boleh berkumpul-kumpul di gazebo dan sebagainya. Sesampai di rumah, diharapkan semuanya, baik guru maupun siswa, mandi terlebih dahulu sebelum berkumpul dengan anggota keluarganya masing-masing. Nah, inilah juknis turunan dari SOP yang telah Ustadz Zaki sharekan kemarin. Silakan dipelajari. Juknis ini pun nanti akan Ustadz sharekan di grup POMG-nya masing-masing untuk menjadi bahan pertimbangan orang tua apakah nanti akan mengikuti pembelajaran tatap muka yang sudah diatur oleh kurikulum dan bidang kesiswaan atau tetap akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan mengikuti pembelajaran Zoom atau dengan mengikuti pembelajaran Google Classroom atau kelas virtualnya. Jadi silakan kebijaksanaannya atau keputusannya kami serahkan kepada orang tua murid masing-masing apakah anaknya mau ikut atau tetap belajar melalui PJJ. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada orang tua tentang juknis tatap muka terbatas SDIT Al-Furqon Palembang. Kemudian pada hari ini juga seluruh Ananda akan diinformasikan tentang hasil belajar selama 1 tahun ini. Maka bagi siswa yang pada tahun ini dengan semangat belajarnya walaupun pembelajaran jarak jauh, dengan komitmen orang tua untuk mendampingi anaknya selama pembelajaran daring, maka alhamdulillah nanti akan diumumkan beberapa siswa yang mendapatkan prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik atau pembelajaran tahfiz.
Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, harapan kami seluruh informasi atau tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah seperti pengumpulan mutabaah yaumiyah, kemudian eh, pelaksanaan BBQ atau tahfiz yang telah diinformasikan oleh guru-gurunya masing-masing, harapan kami semua orang tua dapat berpartisipasi dan dapat mengumpulkan tugas-tugas tersebut ke guru-gurunya di SD Al Furqon, sehingga itulah menjadi bahan penilaian bagi peserta didik yang ada di SD Al Furqon, baik secara akademik maupun non akademik. Terima kasih dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika pertemuan ini kurang berkenan dan informasi yang kami sampaikan belum dipahami. Silakan nanti kami berikan session bertanya atau nanti silakan di WA melalui gurunya atau langsung ke Ustadz Zaki. Karena insya Allah orang tua sudah memiliki nomor WA Ustadz Zaki karena Ustadz Zaki hadir di dalam grup WA PUMG dari level 1 sampai level 6. Terima kasih dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zaki yang sudah menyampaikan teknis serta prosedur tatap muka secara langsung di tahun ajaran baru mendatang, insya Allah. Well, ladies and gentlemen, now is the high time to listen. The student champion of Tahfizul Quran will be delivered by Ustadz Ihsan SPDI. Well, for the Ustadz Ihsan, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz semuanya? Nah, semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut Ustadz akan mengumumkan siswa yang memperoleh tahfiz terbaik dari level 1 sampai level 5 di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Tahfiz terbaik level 1, terbaik ketiga, diperoleh oleh Jabar Isam Al-Tamis, kelas 1 Abu Bakar. Terbaik kedua, Fatin Kaila Zakirah, kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Dan terbaik pertama diperoleh oleh Zakira Fadzria Humairoh, kelas 1 Zaid. Terbaik tahfiz level 2. Terbaik ketiga, Altaf Naki Raindra, kelas 2 Tolha. Terbaik kedua, Nakiyatun Nada, kelas 2 Abu Zar. Dan terbaik pertama, Naura Gaisani Prayudi, kelas 2 Saat. Tahfiz terbaik untuk level 3. Terbaik ketiga diperoleh Raja Al-Khalifi Asura, kelas 3 Amar. Terbaik kedua diperoleh Nabila Zainatul Millah, kelas 3 Hamzah. Dan terbaik pertama diperoleh M. Naufal Gani Ramdanis, kelas 3 Khalid. Tahfiz terbaik level 4.
Terbaik ketiga diperoleh Muhammad Korbila, 4 Ibnu Abbas. Terbaik kedua M. Fatar Pradipta, kelas 4 Ibnu Umar. Dan terbaik pertama diperoleh Haura Hadiatunisa, kelas 4 Ibnu Umar. Tahfiz terbaik level 5. Terbaik ketiga diperoleh Amirah Iza Humairah, kelas 5 Mu'ad. Terbaik kedua Az-Zahra Izzah Sakinah, kelas 5 Torik. Dan terbaik pertama M. Fahmi Zahran, kelas 5 Bilal. Demikianlah siswa-siswi yang memperoleh tahfiz terbaik di semester kedua tahun pelajaran 2020-2021. Bagi Ananda yang sudah memperoleh tahfiz terbaik, tetap semangat dalam menghafal dan menjaga hafalannya. Dan bagi Ananda yang belum memperoleh, tetap semangat dan tetap berusaha untuk menjaga hafalannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak bunda wali murid SDIT Al-Furqan Palembang. The sixth agenda is the announcement of students top 3 champions and the grand champions will be delivered by Mrs. Nur Novitasari and also Miss Nurul Azizah. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah bagi Ananda yang telah meraih peringkat terbaik, Bunda ucapkan selamat. Bagi yang belum, tetap semangat dan tetap terus berusaha. Baik, kita akan mulai pembacaan peringkat daftar peringkat terbaik dari level 1 sampai level 5. Kita mulai dari level 1. Kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Peringkat ketiga jatuh pada Airelin Belpania Meizani dengan rata 99,39. Peringkat kedua diraih oleh Kaisa Sabita Syakura, rata 99,61. Peringkat pertama diraih oleh Askia Faiza Nurrahma dengan rata 99,89. Kelas 1 Umar bin Khattab. Peringkat ketiga diraih oleh Naila Asmi Atipa dengan rata 99,67. Peringkat kedua Muhammad Azam Al-Pati dengan rata 99,72. Peringkat 1 diraih oleh Naila Sapana Haryadi dengan rata 99,94. Kelas 1 Utsman bin Affan. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Al-Faqih Hafadi dengan rata 99,72. Peringkat kedua diraih oleh Ibkaru Muayyad Muktik dengan rata 99,78. Peringkat pertama Hurun Ariski dengan rata 100. Good job. Kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Peringkat ketiga
diraih oleh Muhammad Afan Gapar dengan derata 99,50. Peringkat kedua diraih oleh Alfaina Suha Anindita dengan derata 99,56. Peringkat pertama diraih oleh Patin Kaila Zakira dengan derata 99,78. Kelas 1 Zaid bin Harisa. Peringkat ketiga diraih oleh Abdullah Hanif Hidayat dengan derata 99,61. Peringkat kedua diraih oleh Daskira Fadriya Humairo dengan derata 99,67. Peringkat 1 diraih oleh Sawiya Ariski dengan derata 100. Kita beralih ke level 2. Dimulai dari kelas 2 Tolha bin Ubaidillah. Peringkat ketiga diraih oleh Gania Firzana derata 99,33. Peringkat kedua diraih Muhammad Rasya Baihaqi dengan derata 99,33. Peringkat 1 diraih oleh Dina Kamilah Izati dengan derata 99,67. Kelas 2 Sa'ad bin Abi Waqqas. Peringkat ketiga diraih oleh Naura Gaizani Prayudi dengan derata 99,06. Peringkat kedua diraih oleh Leandra Mahira Nadipa dengan derata 99,17. Peringkat 1 Bintang Malika Asyakira dengan derata 99,33. Kelas 2 Zaid bin Sabit. Di peringkat ketiga diraih oleh Aisyah Humairo Hafiza dengan derata 99,50. Peringkat kedua diraih oleh Anissa Atiatul Hania dengan derata 99,61. Peringkat pertama diraih oleh Sahira Nashwa dengan derata 99,67. Kelas 2 Abu Dzar Al-Ghifari. Peringkat ketiga diraih oleh Anindya Putri Muharami dengan derata 99,22. Peringkat kedua diraih oleh Lintang Malaika As-Sabira dengan derata 99,28. Peringkat 1 diraih oleh Nakiatun Nada dengan derata 99,50. Kelas 2 Zubair bin Awam. Peringkat ketiga diraih oleh Audrelia Zafira dengan derata 99,04. Peringkat kedua diraih oleh Sapana Ratipa Ramadhani dengan derata 99,31. Peringkat 1 diraih oleh Muhammad Kafi Ar-Rashid dengan derata 99,34. Lanjut ke level 3. Kelas 3 Ammar bin Yasir. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Rafa Al-Halifi Pratama dengan derata 99,56. Peringkat kedua diraih oleh Sania Raisa Anggraini dengan derata 99,56. Peringkat pertama diraih oleh Rania Naila Kalisa dengan derata
99,61. Kelas 3 Usama bin Zaid. Peringkat ketiga diraih oleh M. Al-Fatih Khalid Atala dengan rata 98,44. Peringkat kedua diraih oleh Nabila Putri dengan rata 98,61. Peringkat pertama diraih oleh Ki Agus Rapasya El Isyraki dengan rata 98,61. Kelas 3 Khalid bin Walid. Peringkat ketiga diraih oleh Alpi Fahmi Fiddin dengan rata 99,81. Peringkat kedua diraih oleh Hasya Bilkisti Muktid dengan rata 99,83. Peringkat pertama diraih oleh Lestin Uswatul Ummah dengan rata 99,89. Kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Peringkat ketiga diraih oleh Kailan Akila Yuta dengan rata 99,22. Peringkat kedua diraih oleh Mutia Nurul Fadila dengan rata 99,22. Peringkat pertama diraih oleh Nurul Aulia Rahma dengan rata 99,56. Kelas 3 Hamzah bin Abdul Muthalib. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Gibran Al-Hafiz dengan rata 98,61. Peringkat kedua diraih oleh Nabila Zainatul Milah dengan rata 99,0. Peringkat pertama diraih oleh Khairun Nisa Ramadhani dengan rata 99,61. Baik, untuk peringkat level kelas 4 dan kelas 5 akan disampaikan oleh Bunda Nur Nofita. Silakan. Dilanjutkan di level 4. 4 Ibnu Umar. Peringkat ketiga diraih oleh Haura Hadiyatun Nisa dengan rata 98,50. Peringkat kedua diraih oleh Raisa Syifa Dayana dengan rata 98,67. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Fatar Pradipta dengan rata 99,73. Kelas 4 Ibnu Mas'ud. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Alvaro Arianta dengan rata 98,45. Peringkat kedua diraih oleh Nabila Sara Ashifa dengan rata 99,32. Peringkat pertama diraih oleh Prinsola Azera Sakil dengan rata 99,50. Kelas 4 Ibnu Al-Jarrah. Peringkat ketiga diraih oleh Afifah Jasmine Ika Putri dengan rata 98,86. Peringkat kedua diraih oleh Disa Syafira dengan rata 98,91. Peringkat pertama diraih oleh Ahmad Fatih Nur Rizki dengan rata 99,64.
Kelas 4 Ibnu Abbas. Peringkat ketiga diraih oleh Khalisa Aura Fadila dengan rata 99,14. Peringkat kedua diraih oleh Dinar Altofunisa Haryadi dengan rata 99,23. Peringkat pertama diraih oleh Malik Effendi dengan rata 99,50. Lanjut di level 5. 5 Salman Al-Farisi. Peringkat ketiga diraih oleh Adninda Rayana Wijaya dengan rata 98,23. Peringkat kedua diraih oleh Jihan Atia Az-Zahra dengan rata 98,45. Peringkat pertama diraih oleh Natasha Siva Kalisa dengan rata 98,95. 5 Bilal bin Rabbah. Peringkat ketiga diraih oleh Syakira Syafia Putri dengan rata 97,82. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Rafli dengan rata 98,18. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Fahmi Zahran dengan rata 98,86. Kelas 5 Muaz bin Jabal. Peringkat ketiga diraih oleh Zakira Mutia dengan rata 98,00. Peringkat kedua diraih oleh Oktalita Zahira dengan rata 98,05. Peringkat pertama diraih oleh Amira Izza Humaira dengan rata 98,82. Kelas 5 Torik bin Ziyad. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Faiz Azmi dengan rata 97,59. Peringkat kedua diraih oleh Abian Azhan Erwin dengan rata 97,91. Peringkat pertama diraih oleh Dharma Alicia Kalista dengan rata 98,18. Baiklah, juara umum siswa tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 diraih oleh Hurun Ar-Rizki dari kelas 1 Usman bin Affan. Ya, selamat kepada Ananda yang telah mendapatkan juara. Demikian pembacaan peringkat kelas dari level 1 sampai dengan level 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nur dan juga Bunda Nurul telah membacakan Ananda yang mendapatkan prestasi. Sesuai dengan pesan Bunda Nur, gak apa-apa ya gak dapat prestasi tahun ini, insya Allah terus berusaha diraih di tahun selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Baiklah Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zakyuddin tadi. Kami beri kesempatan. Oke, baiklah jika Bapak dan Ibu Ananda level 1 sampai 5
Sudah jelas penyampaian serta pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Zaki tadi. Kami ucapkan alhamdulillah. Namun apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan langsung WA ke guru, wali kelas, atau langsung ke Ustadz Zakiuddin SPDI. Baik, Bunda ingatkan kembali kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah hadir di Zoom pada hari ini untuk mengisi absensi kehadiran pada link yang sudah di-sharekan. Oke, sudah semua absensinya? Have you finished? Oke, yang sudah absensi angkat jempolnya. Mana jempolnya? Oke, good job. Terima kasih yang sudah melakukan absensi. Well, ladies and gentlemen, we now come to the end of this session of today's agenda. The last agenda is the dua, will be led by Mr. Abdul Hadi, SPDI. The time is yours. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa rimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama tsnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radaita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ja'alna syukura wa ja'alna sabura wa fi a'yunina kabira. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna bit ta'wil. Allahumma ja'al abna'ana, ya Allah jadikanlah anak-anak kami minas solihin was solihat, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, wa min muqimas solati, dan orang-orang yang menegakkan solat, wa min huffazil Quran, dan orang yang penghafal Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah rangkaian acara yang sudah kita lalui bersama. Bunda selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf atas segala kekhilafan, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir, Ustadz dan Bunda, para partisipan pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, let's say hamdalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.